Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama telah kita membacakan surat Yasin. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ada yang 2 bulan atau 2 minggu, 1 bulan di sini, kangen dengan suasana di rumah membaca Yasin bersama-sama keluarga, atau membaca Yasin di masjid bersama-sama. Maka jadikanlah malam ini malam kerinduan. Kita sama-sama baca Yasin. Cuma kita nggak ada berkatnya Bu ya, karena via online. Alhamdulillah wa syukrillah. Eee, Kalau kita disuruh sama orang, "Silakan kamu baca Quran, nanti saya bagi uang 1 miliar." Kira-kira satu Jakarta semuanya baca Quran nggak, Bu? Kalau ada orang memberikan uang 1 miliar dengan syarat membaca Quran. Kita semua yakin pasti akan berebut dan berlomba-lomba untuk membaca Quran, tapi bukan karena Allah. Kita karena mengharapkan uang 1 miliar. Maka itu hadiah kita yang kita baca hari ini, itu bukan berbentuk uang 1 miliar, tapi berbentuk pahala. Setiap hurufnya Al-Quran yang kita baca, ya, sin, 2 huruf, dan 1 huruf itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Sin, huruf kedua, 10 juga. Jadi 20 pahala kebaikan. Dan surat Yasin yang kita baca, bukan kurang lebih, ada 83 ayat. Coba kalau kita hitung satu persatu dari Yasin, wal Qur'anil Hakim, per huruf kita hitung satu-satu ada berapa huruf. Dikalikan 10. Masya Allah, luar biasa. Pahala Allah yang diberikan untuk kita jauh lebih banyak dibandingkan uang 1 miliar. Boleh nggak Ustadz ngarep uang 1 miliar? Ya boleh aja sih Bu, namanya juga ngarep, tapi ngarepnya kepada Allah. Kemarin belum lama saya bikin status di sosial media saya, ada 2 hal yang nggak boleh disandarkan kepada makhluk. Ada berapa Bu? 2 hal. Bapak, ada 2 hal yang tidak boleh disandarkan dengan makhluk. Yang pertama, rasa ar-roja. Apa itu ar-roja? Ar-roja itu harapan. Jangan kita menyandarkan hidup ini, harapan ini kepada manusia. Siapapun orang yang menyandarkan hidupnya, harapannya kepada manusia, siap-siaplah dia akan terluka. Siap-siaplah dia akan kecewa. Itu yang pertama. Jadi jangan kita sandingkan, kita sandarkan harapan kita kepada makhluk, tapi sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita menyandarkan al-khauf, rasa takut kepada selain Allah. Hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, man khafallah khafa kullasyai. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka yang lain akan Allah tundukkan kepada dia. Jadi kita berharap satu kepada Allah, yang kedua hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita tahu tema pada hari ini yang kita sudah sebarkan, yaitu apa itu berkah. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melewatkan kajian kita hari ini atau kemarin, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube kami yang tadi pagi kami sudah ketikkan, maka silakan Bapak Ibu ditonton kembali. Jangan lupa like, subscribe, and share. Waduh, subscribe, like, and share. Begitu ya Bu ya. Karena subscribe itu gratis. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih itu berkah? Berkah itu sebenarnya menjadi bahasa Indonesia dan bahasa sehari-hari kita. Berkah itu awal mulanya adalah bahasa Arab. Lalu dijadikan bahasa Indonesia. Orang sering bilang berkah, keberkahan, ya semoga barokah. Berkah sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Ulama mengatakan berkah itu sinonim ya bersamaannya dengan birkatun. Birkatun itu artinya penampung air. Jadi kalau di pesantren itu biasanya ada tempat penampung air yang besar, itu untuk santri mandi, untuk santri mencuci, dan santri-santri itu untuk kegiatan di
toilet. Itu namanya birkatun, artinya penampungan air. Nah, apa persamaan dengan berkah? Berkah itu sendiri adalah terkumpulnya kebaikan. Ada ulama yang mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada ulama yang mengatakan terkumpulnya kebaikan. Jadi dua ini bisa kita jadi sandarkan. Berkah itu bisa diartikan terkumpulnya kebaikan di dalam orang tersebut, dan berkah itu bisa dikatakan bertambah baiknya orang tersebut. Jadi ada dua, ya. Ustadz, saya masih belum ngerti ini maksudnya berkah-berkah ini apa. Nah, hari ini kita akan jelaskan. Jadi berkah sendiri itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dibagikan semua ke seluruh alam semesta. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, itu enggak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, ya, perhatikan. Tenang aja Bu, nonton ceramah ini Ibu boleh makan, boleh sambil tiduran, boleh. Tapi kalau tablik akbar di panggung Ibu jangan tiduran, jangan sambil ngegayem. Kalau ini karena online kita nggak jumpa, ya Ibu boleh sambil makan, ya. Berkah itu sendiri Bu, ya, apa yang diciptakan Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Laler, laler, ya. Laler itu binatang yang mungkin orang sangat geli, jorok, hinggap di tubuh kita, kita akan tepis. Nyamuk begitu sama. Nyamuk itu binatang kecil tapi mematikan. Makanya adanya namanya nyamuk demam berdarah. Tapi apakah karena nyamuk itu sendiri tidak membawa keberkahan? Oh, salah. Nyamuk itu sendiri membawa keberkahan. Adanya nyamuk, adanya penyakit DBD, demam berdarah. Adanya penyakit DBD, ada juga dokter. Nah, adanya dokter, ada juga obat nyamuk. Obat nyamuk banyak. Kalau lihat di TV, ya ada yang mereknya ini itu. Ini nggak mau nyebut merek karena nggak di endorse. Ya, obat nyamuk ada yang berbentuk lotion karena wangi, ya. Ada yang bentuknya wanginya jeruk nipis, jeruk peres. Aduh, pokoknya banyak. Itu karena dari satu makhluk yang namanya nyamuk. Belum cukup yang berbentuk lotion, berbentuk hembody itu obat, ada juga yang berbentuk dibakar. Ya, ini kalau yang bentuknya dibakar asapnya kemana-mana Bu ya. Masya Allah. Yang bakar di rumah samping kita juga kena baunya. Tapi itu semua bermula dari apa Bu? Dari nyamuk. Binatang kecil. Binatang kecil. Sampai ada yang namanya raket nyamuk tuh. Masya Allah. Kita tahu raket itu buat main badminton. Nah ini buat nangkep nyamuk. Kadang-kadang kita iseng juga tuh. Mana nyamuk nih sebelum tidur. Semua kita bantai itu nyamuk di kamar kita. Di hordeng kita. Kasur kita. Kolong kasur. Samping lemari. Kita serbu itu nyamuk. Gara-gara nyamuk. Tapi semuanya berdampak. Karena nyamuk adalah pabrik obat nyamuk. Karena ada nyamuk adalah dokter spesialis DBD. Karena nyamuk ada obat untuk menghilangkannya penyakit tersebut. Karena nyamuk juga ada yang namanya raket nyamuk. Jadi apa yang diciptakan Allah nggak ada yang sia-sia Bu. Ya Bapak, Ibu. Apa yang diciptakan Allah nggak ada yang sia-sia. Gampang. Ustadz hari ini saya sedang kena COVID-19 terkena. Ada yang tanpa gejala, ada yang udah gejala Ustadz. Karena ada COVID, tukang masker rame. Tukang masker rame. Ketika nggak ada COVID, sebiasa-biasa aja masker gratis. Diambilin. Tapi ketika COVID mulai mewabah ke seluruh dunia, seluruh bumi, Masya Allah, di pasar pramuka pada antri. Harganya gila-gilaan untuk mendapatkan satu masker. Itu dari corona, binatang makhluk yang kecil, bakteri yang kecil. Masya Allah. Ada yang namanya masker. Hand sanitizer. Masya Allah, ketika COVID pertama kali ada, saya itu ke supermarket, ke minimarket, ke toko-toko apotik, ingin mencari namanya hand sanitizer. Dulu susah banget ngomong itu hand sanitizer itu susah, sekarang itu gampang. Sangat langka saat itu. Gara-gara COVID yang kecil, makhluknya Allah itu menjadi
berkah untuk tukang masker, berkah untuk tukang hand sanitizer. Masya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia apa yang diciptakan Allah. Maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui adalah pertama turunnya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun kepada siapa, Bu? Kepada orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya jikalau satu penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, laknya pakai huruf sumpah, benar-benar akan kami bukakan barakati minas sama, keberkahan langit, wal ard, dan keberkahan bumi. Maka orang-orang, satu penduduk yang beriman dan bertakwa, negerinya itu maju dan makmur. Masya Allah, luar biasa. Maka itu Bapak dan Ibu, pertama, kalau satu negeri nggak bisa beriman, nggak bisa bertakwa, diri kita. Ketika diri kita beriman, bertakwa, turun keberkahan dari langit dari Allah, lalu kita mendapatkan namanya berkah. Tuh, paling gampang begini, para kiai, para ustadz, para ulama sering menggambarkan keberkahan itu seperti ini, Bu. Ada orang Ke-mute, Ustaz. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya ulangi lagi. Para ulama sering menggambarkan tentang keberkahan dengan dua contoh. Dua orang dengan gaji yang sama, anggaplah gaji UMR, di tempat kerja yang sama, di bos yang sama, istrinya satu, anaknya dua. Satu istri, dua anak. Istrinya satu, anaknya dua. Sama. Tapi yang satu kelihatannya cukup. Yang satu kelihatannya kurang. Berarti ada something wrong di sini. Ada hal yang salah. Yang satu dapat keberkahan. Mungkin keluarganya sholat 5 waktunya tepat waktu. Anak istrinya taat. Yang satu mungkin suaminya nggak sholat. Suaminya nggak pernah ibadah. Istrinya nggak pernah ibadah. Anaknya juga nggak pernah ibadah. Maka yang didapatkan sama, tapi hasilnya berbeda. Itu keberkahan. Ada orang, paling gampang deh, tidur, nyenyak. Ini masalah tidur, Bu. Ya, Bapak, masalah tidur. Ada orang tidur tuh nyenyak gampang. Ada orang untuk tidur saja harus minum obat tidur. Ada orang tidur itu luar biasa nyenyak meskipun nggak ber-AC, nggak berspring bed. Kadang tukang beca aja tidurnya sampai kakinya naik ke atas, itu tukang bajai. Padahal panas tapi nikmat. Ada orang tidurnya malamnya tuh kepikiran takut ditangkap KPK, kepikiran takut hasil korupsinya ketahuan, kepikir keburukannya ketahuan nanti oleh orang banyak. Maka hasil keberkahan itu yang berbeda. Maka Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dan bertakwa, dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya, banyak duit, taat, sujud sama Allah, salat 5 waktunya lancar, semuanya keluarganya taat kepada Allah, berkahnya makin banyak. Masya Allah. Punya harta buat sedekah, nikmat tuh, ya. Punya harta disedekahkan. Orang miskin gak mampu sedekah, tapi dia mampu berdoa dan bersabar. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita ketahui, keberkahan itu turun kepada orang beriman dan bertakwa. Yang kedua,
Keberkahan turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Sudah begitu banyak kita jelaskan tentang bakti kepada kedua orang tua. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak diragukan lagi keberkahan orang tua. Lihatlah cerita-cerita orang-orang jaya, orang-orang sukses, semuanya dimulai dari berbakti kepada kedua orang tua. Saya bawakan satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin sudah ada yang dengar, ini kisah populer sekali. Kisah ini sangat populer dimanapun. Ada 3 orang pemuda, ketika sore berjalan, lalu 3 orang pemuda ini terjebak dengan hujan yang deras, sehingga 3 pemuda ini masuk ke dalam goa untuk berteduh. Sialnya, niat untuk berteduh di dalam goa itu tertutup dengan batu yang besar. Ini hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. 3 orang tersebut nggak mampu untuk keluar, nggak bisa. Akhirnya ada satu orang yang mengatakan, bagaimana kita berdoa saja bukan menurut keyakinan masing-masing, bukan. Menurut amal soleh kita. Kita pernah ngelakuin kebaikan apa? Ayo kita berdoa, mudah-mudahan dapat pertolongan Allah. Orang yang pertama maju ke dalam pintu goa. Seraya berdoa. Ya Allah, aku dulu punya orang tua ya Allah. Dulu punya orang tua. Orang tuaku, orang tua yang sudah sangat rentak. Setiap aku kerja, aku selalu bawa susu untuk dia ya Allah. Sampai satu ketika saya datang terlalu malam untuk orang tua saya. Ya Allah Pak ya, kita kalau ceritain orang tua tuh sedih banget ya Allah. Kita ini belum ada baktinya sama sekali, nggak akan bisa membalasnya. Kadang kita ini belum jadi anak kebanggaannya. Satu ketika saya datang terlalu malam membawa susu yang harusnya saya datangi pada sore hari, tapi saya karena lembur saya datang. Saya lihat di kamar itu bapak saya dan ibu saya sudah tertidur. Saya takut mengganggu orang tua saya tidak tidur, saya begadangin sampai dia bangun. Anak saya minta, saya tidak kasih. Istri saya minta, saya tidak kasih. Ini untuk orang tua saya, jatah orang tua saya. Yang sudah saya lakukan rutinitas saya setelah pulang kerja. Sampai ibu saya paginya bangun dan bapak saya bangun, aku berikanlah susu itu untuk bapak dan ibu saya. Ya Allah, seandainya saja bakti saya kepada orang tua saya menjadi amal soleh di matamu, tolong bukakan pintu goa ini ya Allah. Betul, pintu goa terbuka, tapi belum bisa keluar. Baru sedikit, baru tangan doang melambai. Orang kedua maju, ya Allah, aku tuh dulu senang, jatuh cinta sekali sama saudara saya. Ini luar biasa cantiknya, putih kulitnya, matanya, hidungnya, Masya Allah. Sampai satu ketika saya ini berhasrat untuk berbuat zina dengan dia. Satu ketika dia datang kepada saya. Dia datang kepada saya, meminjam uang. Saya katakan, tidak perlu engkau ganti uang saya. Yang penting kamu layanin saya malam ini. Sampai dalam riwayat disebutkan, si wanita sudah berada dalam pangkuan laki-laki. Lalu sang wanita saudaranya ini mengatakan, keponakannya ini mengatakan, ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Ternyata orang yang tadinya ingin berzina itu pamannya, dia langsung sadar Pak. Dia langsung sadar. Dia langsung takut kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan begitu saja. Silakan kau ambil uang ini, tinggalkan saya. Ya Allah, kalau saya tidak melakukan zina, tidak melakukan dosa di hadapanmu ya Allah, menjadi ladang amal soleh saya. Tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Betul, terbuka pintu gua. Cuma baru separuh badan yang keluar. Yang terakhir majulah berdoa. Ya Allah, saya dulu punya karyawan. Karyawan ini saat bagi-bagi gaji, dia nggak ada. Dia pulang kampung ya Allah. Kalau dia datang, niat saya pengen berikan gajinya. Setahun saya tungguin, dia nggak datang. Akhirnya gajinya itu saya belikan hewan ternak. Sampai hewan ternak itu banyak, sampai 1 bukit punya dia.
Beberapa tahun kemudian dia datang. Dia minta gajinya yang dulu pernah dia tinggalkan. Aku katakan, hei karyawanku, itu milikmu semuanya. Hewan ternak itu punya kamu. Dia katakan, bos, saya ini orang miskin. Tolonglah jangan menghina saya. Saya cuma minta jatah saya doang yang dulu belum pernah saya ambil. Iya, itu jatah kamu. Bercanda, bos. Enggak, serius. Beneran, bos. Betul. Diambil semua tuh hewan ternak. Ya Allah, sedikit pun saya nggak dibagi untuk mengurusinya. Padahal saya punya andil membuat hewan ternak itu banyak. Kalau itu ya Allah, keikhlasan saya menjadi amal soleh di hadapan-Mu ya Allah. Tolong bukakan pintu gua ini. Masya Allah. Jadi keberkahan kepada kedua orang tua itu begitu besar. Maka tuh ada lagu Roma Irama kan keramat. Betul. Kita yang masih punya orang tua pengen maju menjadi calon anggota DPR, datang kepada orang tua. Minta doa, mak doain saya, tahajudin saya, wiritin saya. Masya Allah. Pengen menjadi orang yang sukses, minta doa sama orang tua. Ya, jangan sia-siakan orang tua. Ustadz, bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya, ubarrihuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, bapakku ibuku itu sudah meninggal. Apakah masih ada berbuat bakti saya kepada kedua orang tua saya? Kata Rasul, qala na'am. Ya,